menurut Anda sendiri nih, industri fitness di Indonesia sekarang dibandingkan yang dulu-dulu, apa yang baik perkembangannya, apa yang kurang baik perkembangannya kira-kira dari your point of view? Yes. Yang baik pastinya saya lihat udah makin ya karena berkembangnya secara industri bisnisnya berkembang banget ya. Jadi orang yang tergerak untuk melakukan aktivitas fitness gitu ya, olahraga itu jauh meningkat sih. Jauh meningkat. Jauh meningkat. Saya lihat dari masanya pandemi lah ya. Ya maksudnya ya ini Post pandemic. Yes, post pandemic kadang-kadang ya pandemi adalah kejadian yang tidak blessing in disguise-nya ternyata ada beberapa hal yang akhirnya secara positif meningkat. Salah satunya ya kebiasaan kita untuk melakukan olahraga ya. Orang jadi jauh lebih aware tentang how to prevent atau kita gimana cara kita reduce risk gitu ya. Nggak cuma dari olahraga, misalkan dari tindakan vaksin kayak gitu, orang juga jauh lebih ke boost tuh. Post pandemic gitu. Jadi saya lihat ya positifnya ke sana. Cuman ya negatifnya memang karena saking banyaknya orang yang mulai melakukan ini, banyak banget sih saya lihat informasi yang misleading lah. Jadi justru misleading ya. Misleading gitu. Jadi kadang-kadang ya kita balik lagi kita harus kita sebagai audiens, kita sebagai ininya harus critical thinking banget. Kita harus benar-benar lihat lah yang mana sih yang kita bisa pegang gitu, yang mana yang enggak gitu. Karena ya banyak sih ilmu-ilmu noise-nya banyak banget ya. Noise-nya banyak gitu yang mungkin ya kita juga ke depannya ya dari APKI juga mungkin harus bisa siap. mulai. Nah, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman pendengar nih supaya bisa develop critical thinkingnya dalam menerima informasi atau memilah informasi yang kurang baik, yang baik, bahkan yang ngawur sekalipun, itu apa tipsnya, ada nggak kira-kira? Ya harus ini sih ya, harus pertama ya memang kita kan terima dulu nih informasi, kita terima. Ketika kita menerima informasi ini ya kita nggak perlu langsung kita putuskan untuk lakukan misalnya gitu. Kita harus melakukan beberapa validasi lah. Dan sebisanya menurut saya bagusnya kita punya mentor lah. Punya mentor, punya orang yang memang kita pegang, kita tahu lah background dia oke, mungkin orang di Indonesia atau mungkin bisa di luar juga negeri. Gitu. Jadi at least kita ada pegangannya gitu. Jadi biar kita bisa validasi juga gitu. Itu penting sih. Sama ya komunitas lah ya. Dengan kita ada komunitas salah satunya misalkan APKI kayak gitu, itu kan juga memberikan pengaruh. Bisa tahu lah ilmu dasarnya begini nih gitu. Jadi tinggal perkembangan dari sananya seperti apa. Nah, boleh nggak ada pesan penutup ke seluruh pendengar? Bisa diarahkan ke fokus medicine-nya atau ke fitness-nya. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat? Kira-kira ada nggak, Dok? Yes, kalau dari saya sih teman-teman sebisanya sedini mungkin mulailah bergerak. Itu yang utama sih. Jadi satu ya. Yes, bergerak. Jadi kalau saya lihat nih benar-benar kita penyakit metabolik tuh meningkatnya parah banget lately. Jadi peningkatan obesitas, peningkatan diabetes, hypertension, penyakit-penyakit yang tidak menular tuh peningkatannya tinggi banget. Ini sebenarnya penyebabnya utamanya ya karena kurang bergerak, lifestyle gitu. Jadi ya kalau dari saya teman-teman mulai bergerak sedini mungkin, kita kasih contoh ke keluarga kita influence keluarga kita mulai bergerak. Jadi kalau ada suatu kegiatan yang bisa kita memilih untuk lebih bergerak, pilih itu. Gitu. Jadi dari sedini mungkin kita jangan memanjakan diri kita lah. Tips kira-kira untuk memulai bergerak? Silakan. Ya tipsnya ya itu. Jadi kita hal-hal simpel ya kayak misalkan orang kan suka ngomong kalau kita pergi ke satu tempat cari misalkan parkiran yang agak lebih jauh lah, kita butuh effort. Kalau kayak tadi misalkan saya ada pilihan lift sama tangga, saya pilih tangga gitu. Small things mungkin kita ngelihatnya simple banget ya, kecil ya. Tapi kebiasaan ini itu bisa dampak jangka panjangnya bisa besar. Gitu. Jadi mulai dari sana aja.